Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan terkait uji material pasal 169 huruf Q yang mengatur usia minimum Capres dan Cawapres pada Senin 16 Oktober. Sidang putusan dihadiri 9 hakim konstitusi dan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman. Mahkamah Konstitusi menolak 5 perkara yang memohonkan perubahan usia minimal Capres-Cawapres, sedangkan 1 perkara lainnya dikabulkan sebagian. Dengan begitu, Mahkamah Konstitusi memutuskan batas usia minimum Capres-Cawapres tetap 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Berikut pernyataan PSI sebagai salah satu pemohon perkara. Kalau dari putusan MK yang sekarang justru terbuka peluang lebih besar ya bagi anak muda karena tidak ada batasan umur 35 tahun justru malah terlampaui ya. Tapi kembali lagi yang fokus utama dari beberapa permohonan ini kan sebenarnya terkait dengan kompetensi juga kan. Kalau tadi dibilang punya pengalaman sebagai kepala daerah. Jadi titik beratnya adalah kompetensi dari calon-calon muda ini, bukan dibatasi di usianya. Ada 7 permohonan yang diterima oleh MK terkait gugatan usia minimum Capres-Cawapres. 2 dari 7 permohonan diajukan oleh partai politik yaitu PSI dan Partai Garuda, 1 di antaranya diajukan oleh perwakilan pemimpin daerah, serta 4 permohonan sisanya diajukan secara perseorangan. 7 permohonan perkara ini meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengubah batas minimal Capres dan Cawapres. Ada laporan yang meminta mengubahnya menjadi 35 tahun, 21 tahun, 25 tahun, 30 tahun, hingga tetap 40 tahun, namun dengan menyertakan syarat berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Dari 7 permohonan, 1 diantaranya dicabut kembali, 5 ditolak, serta 1 perkara dikabulkan sebagian. Dengan menetapkan batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah, Mahkamah Konstitusi memberikan lampu hijau bagi Capres-Cawapres berusia di bawah 40 tahun namun berpengalaman memimpin satu wilayah untuk melenggang dalam kontestasi pemilu 2024. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Aloysius Lewokeda, Kantor Berita Antara mewartakan.